Di hari pertama di minggu ini, kami memuji Tuhan sebab ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana Kristus bangkit daripada kematian. Hari awal daripada sebuah perjalanan iman kami. Hari di mana kami berjalan dengan Kristus yang hidup. Hari di mana kami terus memberitakan tentang Kristus yang hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati kami melalui kebenaran firman yang akan kami bicarakan. Kami menantikannya. Dengar doa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus dan hidup bagi Kristus. Mari kita membuka kitab Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita mengulangi pembacaan ini bersama-sama, ayat 9 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Berita kebangkitan itu hanya ada di dalam kekristenan. Itu sebab hanya orang Kristen yang mengerti apa yang namanya kebangkitan. Berita kematian ada di dalam setiap kepercayaan. Tetapi mereka tidak punya berita tentang kebangkitan. Sehingga berita kebangkitan itu sangat-sangat unik. Berita kebangkitan bukan saja sebuah berita yang menghebohkan, mengganggu pikiran daripada banyak orang dari dahulu sampai sekarang, dan mungkin akan terus mengganggu pikiran banyak orang di masa-masa yang mendatang. Mengapa demikian? Oleh karena berita kebangkitan adalah berita kehidupan, berita pengharapan. Inilah yang dicari-cari oleh orang sepanjang masa. Bahkan seorang Ayub satu kali pernah bertanya, jikalau seseorang mati, bagaimanakah nasibnya kelak? Ia mengajukan pertanyaan itu jauh sebelumnya. Bahkan di dalam ilmu biblika dikatakan bahwa kitab Ayub adalah salah satu yang paling tua di dalam semua pencatatan di dalam perjanjian lama. Jadi itu adalah merupakan pikiran yang terus-menerus mampir di dalam benak orang-orang ketika mereka berhadapan dengan kebenaran tentang kematian. Jikalau orang mati, lalu bagaimanakah nasibnya suatu hari kelak? Maka berita itu kemudian tersimpan di dalam sepanjang waktu, sepanjang zaman. Sampai pada akhirnya berita tersebut dijawab melalui sebuah peristiwa kebangkitan. Yesus sebelum
mengalami kebangkitan, ia pernah berkata-kata kepada muridnya tentang kematiannya, bahwa ia harus ada di dalam kematian. Lalu ia menunjukkan melalui peristiwa kebangkitan bahwa semua yang ia katakan itu adalah benar adanya. Jadi di sini kita melihat di dalam seluruh catatan sejarah semua orang berbicara tentang kematian. Mereka mengakui adanya kematian. Ajaran-ajaran kematian dipaparkan di dalam banyak pikiran-pikiran daripada manusia. Tetapi hanya di dalam kekristenan sendiri yang berbicara tentang kebangkitan, tentang sebuah kehidupan. Kehidupan yang memberikan sebuah pengharapan. Ini bukan sebuah berita sensasional belaka yang memenuhi headline daripada newspaper atau media sosial. Ini juga bukan sebuah opini yang menarik perhatian daripada banyak orang, tetapi ini adalah beritanya Allah. Berita kebangkitan itu harus keluar dari mulut Allah sendiri. Harus keluar dari mulut Kristus sendiri. Manusia hanya bisa mengeluarkan perkataan dari mulutnya, bagaimana nasibku setelah kematian, dan Allah sendiri yang menjawabnya. Bahwa di dalam Kristus di situ ada berita tentang kebangkitan. Saudara-saudara, peristiwa ini juga telah mengubah nilai hidup daripada banyak orang di dalam semua pemikiran-pemikiran mereka. Berita ini juga menegaskan alasan keberadaan kita di dalam dunia. Semua ambisi-ambisi hidup, semua tujuan-tujuan hidup kita. Berita ini sudah merasuk jauh ke dalam daripada hidup manusia, mengubahnya sedemikian rupa dan menjadikannya baru. Pikiran diperbaharui, hati diperbaharui, kemauan diperbaharui karena hidup yang baru yang sudah muncul dari balik gua yang gelap itu. Itu sebab tidak mengherankan kalau berita ini pun menjadi berita utama daripada para rasul di dalam catatan kitab kisah para rasul. Sepanjang kitab para rasul berita utama cuma satu, Yesus hidup. Itu adalah berita utama yang mampir di dalam pikiran daripada para rasul. Oleh karena mereka bukan saja mendengarkan tentang berita kebangkitan, tetapi mereka melihat dengan kepala mereka sendiri. Mata kepala mereka sendiri melihatnya dan mereka menemukan sungguh Yesus itu hidup. Aku sudah bertemu dengannya, aku sudah berjumpa dengan dia, aku sudah menyentuhnya. Itu sebab menjadi berita utama yang menjadi mendesak daripada gereja Tuhan untuk menyampaikan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Berita itu juga adalah berita yang terus-menerus dikumandangkan oleh gereja yang sejati. Gereja tidak boleh kehilangan daripada berita akan kebangkitan Kristus. Gereja boleh memberitakan tentang kematian Kristus dan memang itu adalah hal yang penting sekali. Tetapi gereja juga harus setia bicara tentang kebangkitan daripada Kristus. Karena dua hal ini adalah saling terkait satu dengan yang lain. Yang satu tidak boleh ada tanpa yang lain. Kristus memang pernah mati, tetapi dia bangkit. Dan kebangkitannya membuktikan betul apa yang dia katakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, berita ini adalah berita yang membuka pintu-pintu yang tertutup di sepanjang pergumulan hidup kita dalam banyak hal. Berita kematian bukanlah akhir daripada segala sesuatu. Ketika kita berhenti dalam sebuah problema hidup yang begitu berat, kita merasa bahwa tidak ada jalan lagi. Kita merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat berat sekali. Lalu beberapa orang mulai berpikirkan, kalau begitu lebih baik saya tidak usah meneruskan kehidupan saya. Saya akan memutuskan untuk pergi untuk selama-lamanya. Saudara, berita di dalam Paskah adalah kematian bukan segala-galanya. Kematian bukan akhir daripada sebuah keberadaan. Mengapa seseorang kemudian memutuskan bahwa kematian adalah yang paling utama dan pertama dalam kehidupan mereka? Orang seperti ini harus mengalami berita kebangkitan Kristus.
Sebab berita itu adalah berita yang membuka pintu kubur problema daripada kehidupan mereka. Berita itu adalah berita yang menjadi realitas paling tinggi di dalam dunia. Kematian menghentikan, kebangkitan membuka. Kematian itu seperti menghapus semua sukacita. Kebangkitan justru memberikan suasana hidup yang merekah, yang baru. Kematian itu sepertinya sesuatu hal yang menakutkan dan suasana yang gelap sekali. Tetapi kebangkitan adalah sebuah keceriaan dan terus-menerus kita memandangnya dengan penuh harapan. Saudara-saudara, di dalam kebaktian Paskah hari ini, saya mulai berpikir, mungkinkah ada di antara saudara yang berpikir, kenapa di dalam peristiwa kebangkitan, dalam kebaktian Paskah ini harus ada perjamuan kudus? Bukankah perjamuan kudus adalah perjamuan yang mengingat Kristus mati? Kenapa harus ada perjamuan kudus? Saya katakan sekali lagi kalau kematian dan kebangkitan ini adalah dua hal yang saling terkait. Paulus dalam 1 Korintus 15 berkata, pada waktu kita makan roti dan minum cawan, kita sedang memberitakan kematian Kristus. 1. Lalu dia mengatakan lebih lanjut, sampai Yesus datang kembali. 2. 1 Korintus pasal yang ke-11 mencatat itu. Kita makan roti dan minum anggur yang menjadi gambaran daripada tubuh dan darah Kristus. Ya, untuk mengingat apa? Kematian Kristus. Kita memberitakan kematian Kristus, tapi tidak berhenti sampai di situ. Sampai Yesus datang kembali. Sampai Yesus datang kembali. Itu sebab kita menjalankan perjamuan kudus menjadi dasar harapan kita. Kita memberitakan kematian Kristus sampai Kristus datang kembali, itu adalah dasar daripada pelayanan kita, dasar daripada kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, perjamuan kudus pada hari ini adalah sebuah langkah, bukan saja pengakuan bahwa aku hidup karena Kristus pernah mati bagiku, tetapi aku mengambil komitmen hidup untuk menjadi seperti Kristus sampai Dia datang kembali. Saudara, Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ini berkata, kita tahu bahwa, kalau saudara memperhatikan kembali Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, dia berkata, karena kita tahu bahwa, dan seterusnya dan seterusnya. Paulus berkata, karena kita tahu. Ini bukan sebuah langkah atau pikiran mengira-ngira. Paulus sudah berkata, andai kata berita kebangkitan ini benar. Paulus sudah berkata, jikalau berita ini benar. Tapi Paulus mau berkata, aku tahu berita ini benar. Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa Paulus berkata demikian? Sebab ia sendiri telah mengalami berita kebangkitan tersebut. Hidupnya diporak-porandakan oleh Kristus. Pada waktu ia berjalan menuju ke Damsik untuk menangkap semua orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Di tengah jalan tersebut ia bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit tersebut, dan Kristus memporak-porandakan keangkuhan hidup keberagamaan yang ia miliki. Di tengah jalan itu semua kesombongan dan superioritas diri serta kebanggaan prestasi kehidupan yang sudah dicapai di dalam bentuk yang paling baik dihancurkan oleh Kristus. Oleh karena apa? Bahwa Yesus berkata, inilah orang pilihan bagiku. Aku akan menunjukkan kepadanya seberapa menderitanya ia karena aku. Maka di situ perubahan terjadi. Perubahan ajaib terjadi dalam diri seorang yang begitu sombong dalam semua prestasi yang ada. Dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Satu kali pun dia berkata, semua dahulu yang kuanggap penting, segala sesuatu yang kuanggap sebagai hal yang berharga dalam kehidupanku, aku sudah membuangnya ke tempat sampah. Oleh karena apa? Oleh karena hari itu Kristus yang sudah bangkit, yang waktunya terjedah
antara kehidupan daripada Paulus dan kehidupan daripada Kristus. Ada sebuah jangka waktu tertentu yang memisahkan mereka, yang menjedah daripada kehidupan mereka. Tetapi pada waktu Paulus berjumpa dengan Yesus di perjalanan itu, seakan-akan dia mau berkata, apa yang Yesus sudah alami dahulu, sekarang sungguh-sungguh aku alami, dan dia sudah mengubah kehidupanku. Dia sudah membolak-balik kehidupanku, dan dia memberikan sesuatu hal yang baru, dan inilah kehendaknya untukku. Aku sudah melihatnya. Aku sudah betul-betul menatap dia. Aku betul-betul merasakan cintanya. Aku sungguh-sungguh sudah betul-betul merasakan kehadirannya. Saudara, Paulus bukan orang yang mudah untuk menerima sesuatu yang baru. Paulus juga bukan seseorang yang gampang terpengaruh oleh ide-ide yang baru. Hari itu berita tentang Kristus yang bangkit itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mengancam daripada kehidupan keberagamaan dan dalam warisan daripada hukum Taurat. Paulus seorang berdiri di depan dan dia menjadi tameng. Dia berkata, siapa berani mengganggu daripada tradisi Taurat over my dead body? Kira-kira Paulus mau mengatakan demikian. Dan Tuhan mengetahui apa yang menjadi komitmen Paulus. Orang ini punya kekuatan, kekerasan hati untuk menjaga hidup keimanan. Orang ini tidak mudah berkompromi. Orang ini lurus dari atas sampai ke bawah. Aku pakai dia. Itu sebab semua yang Paulus pikirkan sebagai bangunan yang paling indah yang dia bisa bangun dan persembahkan kepada Allah diruntuhkan dari bagian kakinya. Dan Tuhan membangun sedikit demi sedikit bangunan iman yang berkenan kepadanya. Bukan hanya bagi Paulus, tetapi juga ada orang lain yang percaya dan mereka melihat kebenaran itu. Cukup untuk memberikan sebuah kesaksian. 2 atau 3 orang berkumpul, maka ia menjadi sebuah kesaksian. Bukan hanya 2 atau 3 orang saja, tetapi Alkitab berkata lebih dari 500 saudara melihatnya. Menjadi kesaksian bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan akan berita tentang kebangkitan ini, mari kita mundur sejenak. Kita mundur sejenak dan kita mencoba memeriksa konteks berita kebangkitan. Kita bicara mengenai kebangkitan Kristus dengan suasana yang penuh dengan kesukacitaan. Tetapi mari kita mundur jauh ke belakang. Kita melihat konteks peristiwa kebangkitan itu. Lalu kemudian kita akan maju ke depan lagi dan kemudian kita akan melihat tentang apa yang harus kita buat. Kenapa Paulus berkata, seperti Kristus sudah mati dan bangkit dan kehidupannya bagi Allah, maka sekarang hendaklah kita memandangnya dengan cara yang sama. Kita sudah mati bersama dengan Kristus dan sekarang kehidupan kita ini adalah bagi Allah. Mari kita mundur sejenak dan kita melihat peristiwa kebangkitan untuk yang pertama kali itu. Itu sebab khotbah saya pada hari ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menjadi 4 bagian maksud saya. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang saksi mata di pagi buta. Yang kedua adalah berita di pagi buta. Yang ketiga, saksi mata dan berita di pagi ini. Yang keempat adalah kehidupan yang layak dihidupi. Saksi mata di pagi buta, berita di pagi buta, saksi mata dan berita di pagi ini, dan kehidupan yang layak dihidupi. Mari kita mencoba menelusuri ini satu persatu. Bagian pertama dan yang kedua ini adalah konteks, meletakkan konteks kita. Yang ketiga dan keempat itu bicara mengenai implikasi daripada khotbah hari ini. Mari kita membicarakannya satu persatu. Secara khusus yang dilaporkan oleh Markus di dalam kitab Injilnya. Saudara boleh mencari catatan itu di dalam kitab Markus tentang perikop yang berbicara tentang kebangkitan daripada Kristus. Markus mencatat bahwa pagi hari itu setelah lewat Sabat. Mari kita coba lihat Markus. Markus pasal yang ke-16.
Kita lihat konteksnya sekarang. Markus mencatat di awal setelah lewat hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ada beberapa perempuan datang ke kubur daripada Kristus. Mereka datang dengan maksud untuk mengurapi mayat Yesus. Oleh karena mereka tidak sempat mengerjakannya pada hari Jumat, pada waktu Kristus diturunkan dari kayu salib dan dirempahi, dibungkus oleh kain kafan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Mereka tidak sempat melakukan itu oleh karena hari sudah gelap menjelang malam. Orang Yahudi mempunyai perhitungan hari baru itu adalah jam 6 sore. Dan Alkitab berkata tentang Kristus mati pada hari Jumat, lalu kemudian mereka tidak sempat untuk menyelesaikan semua prosesi pemakaman. Nikodemus ada di sana. Yusuf dari Arimatea pun juga ada di sana. Yesus dimasukkan, setelah dibersihkan, tubuhnya dirempahi, lalu harus cepat-cepat, tergesa-gesa oleh karena waktu berjalan. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Sebentar lagi Paskah, ayo cepat. Kita harus cepat-cepat selesaikan. Karena pada hari Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung di atas kayu salib. Itu sebab mereka harus cepat-cepat memasukkannya ke dalam kuburan. Saudara, hari itu kita dapat membayangkan pergumulan daripada orang-orang yang mencintai Kristus saat itu. Pikiran dan hati yang berkecamuk, mencoba mencari cara agar dapat ditenangkan. Oleh karena mereka masih ingat dengan jelas di dalam benak mereka peristiwa apa yang terjadi hari Jumat yang lalu. Pagi hari itu, setelah hari Sabat lewat, perempuan-perempuan yang tergesa-gesa pergi cepat-cepat ke sana. Seakan-akan tidak mau melewatkan waktu lagi. Pikiran mereka terganggu, hati mereka gelisah. Saudara bisa bayangkan, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu merupakan sebuah pergumulan yang susah sekali di dalam hidup mereka. Oleh karena mereka melihat dengan mata kepala mereka orang yang mereka kasihi mengalami penyiksaan yang begitu kejam sekali, mengalami penderitaan yang amat sangat sekali, dan mereka tidak bisa membayangkan kenapa orang ini yang bersama dengan kami 3,5 tahun lamanya, yang perkataannya didengar oleh banyak orang di pasar, di desa, di kampung, di dalam sinagog. Banyak orang yang kemudian merasakan sentuhan daripada tangan kasihnya, mendapatkan kesembuhan dan sebagainya. Sekarang harus berada dalam kondisi yang seperti itu. Betapa kejamnya orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara-saudara, mereka masih ingat jelas sekali peristiwa tersebut. Karena itu, mereka tergesa-gesa. Khususnya perempuan-perempuan itu. Tergesa-gesa berjalan, menembus daripada kegelapan malam, sambil membawa bungkusan yang berisi daripada rempah-rempah. Mereka pergi ke sana. Oleh karena mereka sudah merasakan waktu berjalan begitu lama di dalam penantian. Masa itu adalah masa yang sangat menyakitkan sekali oleh karena mereka terkungkung di dalam ikatan daripada aturan Sabat. Mereka pergi bergegas. Saudara bisa membayangkan malam hari mereka bersiap-siap. Saya percaya mereka tidak tertidur nyenyak. Mereka menunggu waktu. Kenapa waktu berjalan lama sekali? Sebentar lagi Sabat selesai. Kita harus cepat-cepat. Oleh karena seakan-akan ada sebuah hutang yang belum digenapi. Perempuan-perempuan ini adalah mereka yang melayani Kristus pada waktu hidup. Mereka juga ingin melayani Kristus pada waktu matinya. Mereka adalah yang mencoba memberikan yang terbaik pada waktu Kristus. Mereka mengiringi Kristus pada waktu Kristus hidup.
menawarkan bantuan yang perlu di dalam pelayanannya. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang hadir pada waktu kematiannya, dan mereka seakan-akan mau berkata, Tuhan, yang terbaik tetap aku ingin berikan kepadamu meskipun engkau sudah mati. Iya, mereka pergi dengan harapan berjumpa dengan mayat Kristus. Mereka tidak berharap bertemu dengan Kristus yang bangkit. Mereka pergi ke sana untuk merempahi tubuh Kristus, menyelesaikan PR yang tertunda. Jadi dalam pikiran mereka tidak ada pikiran tentang Kristus yang hidup. Mereka hanya ingin memberikan yang paling baik untuk Kristus yang mati. Bukankah pada waktu saudara, kekasih kita, atau siapapun orang yang kita kasih meninggal, semua yang terbaik kita berikan kepadanya, bukan? Mungkin kita langsung beli baju baru, celana baru, jas baru, sepatu baru, yang kita nggak pernah berikan itu pada waktu dia masih hidup. Tapi pada waktu mati kita mencoba memberikan yang paling baik, paling bagus. Pada waktu masih hidup, orang tersebut atau dia itu mungkin meminta-minta kepada kita, tapi kita akan berkata, nanti saja, masih ada waktu, tunggu momen, kamu ulang tahun kah, pada waktu hari Natal kah, pada waktu tahun baru kah. Tapi waktu berjalan dan semua terlupakan. Kita memikirkan tentang ada hal yang lebih penting daripada sekedar memberikan sebuah hadiah bagi orang ini. Tapi kalau orang itu sudah mati, maka seberapapun rupiah di kantong kita itu akan meluncur dengan deras sekali. Kita bisa memberikan yang paling baik, kita mencari peti yang paling mahal. Bahkan mungkin setelah dia dikuburkan, kita bisa membangun bangunan yang besar untuknya, yang mungkin bisa menghabiskan biaya sampai 2 miliar rupiah. Saudara-saudara, para perempuan ini, mereka sedang mencari kesempatan memberikan yang paling baik untuk Kristus, karena mereka sangat mencintai akan Kristus. Di dalam perjalanan mereka saling bercakap tentang kekhawatiran mereka, bagaimana kami menggulingkan batu itu. Markus mencatat. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, saya tertarik kepada kata melihat tersebut. Kata melihat itu memakai kata yang memberikan indikasi menengadah ke atas, look up, melihat ke atas. Berarti ketika mereka berjalan ke sana membicarakan tentang batu yang menutup kubur, mereka melihat ke bawah. Inilah gestur tubuh daripada orang yang sedang berduka. Gestur tubuh daripada orang yang sedang putus asa dan tanpa pengharapan. Gestur tubuh ini melihat batu di depan menjadi penghalang besar. Kalaupun batu itu berhasil disingkirkan, mereka melihat penghalang yang besar yang lain, yaitu mayat Yesus. Kalaupun mereka sudah berhasil merempahi mayat tersebut, lalu kemudian membungkus kembali dengan kain, mereka harus keluar dan mereka harus menutup batu itu kembali. Jadi ada banyak sekali lapisan penghalang mereka. Lapisan penghalang yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Saudara-saudara, mereka tidak mengharapkan kebangkitan Kristus. Tetapi justru di tempat itu mereka mendapatkan pelayanan daripada Allah sendiri, dengan sebuah kejutan-kejutan yang besar sekali. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Maria Magdalena, salah seorang yang datang dalam kubur tersebut, ia terkejut setelah melihat ke dalam gua itu yang gelap, dan ia segera berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Lalu para wanita lain yang bersama-sama dengan dia dengan hati-hati mengintip ke dalam gua dan ingin juga melihat apakah tubuh Kristus masih tetap ada di sana. Tapi apa yang mereka temukan? Mereka melihat seorang pemuda duduk di sana dalam kubur tersebut berpakaian putih dan berbicara kepada mereka. Habis itu mereka menjadi juga takut dan kemudian pergi keluar, berlari keluar. Saudara bisa bayangkan, ibu-ibu ini
di tengah pagi yang masih gelap tersebut berlarian menuju ke kota. Untuk apa? Untuk mau berbicara tentang berita yang baru mereka dengar dari malaikat itu. Mereka berjalan, maksud saya mereka berlari dengan begitu cepat, begitu tergesa-gesa. Oleh karena ada berita yang baru yang mereka baru dapat. Berita itu betul-betul seperti mendesak mereka keluar. Cepat kasih tahu kepada banyak orang. Cepat kasih tahu. Hal itu seperti sebuah kebenaran yang sudah pernah Yesus paparkan terbuka dengan luas di depan mereka. Mungkin sekali hari itu mereka mengingat bahwa Kristus pernah bicara tentang pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Mereka mungkin hari itu mengingat juga bahwa Yesus pernah bicara tentang tanda Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, maka demikian juga anak manusia akan ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Mungkin hari itu juga mereka mengingat apa yang Yesus pernah ajarkan tentang tunas sebelum bertumbuh dia harus mati terlebih dahulu. Semua itu seperti terangkai menjadi satu dan menjadi sebuah berita yang begitu kuat dan mendesak yang mengharuskan mereka untuk berlari dengan cepat. Berlari melewati daripada tanah-tanah yang penuh dengan batu dan kerikil, melewati jalan yang sempit, berlari. Pokoknya satu hal dalam pikiran mereka, berita ini harus disampaikan. Saudara-saudara, saya berkata tadi mereka tidak mengharapkan bertemu sebelumnya dengan Kristus yang bangkit. Di dalam khotbah saya di dalam persekutuan doa kemarin, judulnya adalah Mengapa Menangis. Saya tertegun membaca cerita tentang Maria Magdalena. Dia duduk di depan pintu kubur menangis. Dia duduk menangis, terseduh-seduh menangis dengan air mata yang bercucuran. Oleh karena apa? Itu konteksnya, konteks hidupnya dia hari itu dan di situ. Konteks hidupnya Allah yang dipaparkan, disodorkan kepada Maria Magdalena bukan duduk dan menangis di depan pintu kubur, tetapi penuh dengan hasrat dan kegairahan untuk berlari. Sampaikan kepada para murid yang lain, kubur itu sudah kosong, tidak ada Kristus di sana. Konteks hidup daripada perempuan-perempuan yang datang ke dalam dan mengintip ke dalam kubur dan mengintip ke dalam gua tersebut juga berbeda dengan konteks hidupnya Allah. Konteks hidupnya Allah, ia menyuruh malaikat datang dan berkata, "Apa yang kamu cari di sini?" Kamu mencari Yesus, orang Nazaret itu? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ini konteks hidup sorga. Saudara perhatikan. Malaikat itu berkata, kamu mencari Yesus, orang Nazaret itu? Kamu mencari Yesus, orang Nazaret itu? Betul. Aku sudah lihat dia. Hari Jumat, dia baru disalib. Itu Yesus orang Nazaret. Tapi malaikat itu berkata, ia tidak di sini. Ini sebuah perubahan. Ini konteks hidupmu nih. Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Sekarang malaikat itu membawa pada konteks hidupnya sorgawi. Yaitu, ia tidak di sini. Ia sudah bangkit. Kamu harus menerima kebenaran itu. Saudara, cari Tuhan bukan di kuburan ya. Cari Tuhan bukan di kuburan. Engkau mau pergi merantau kemana-mana, kenapa harus datang ke kuburan untuk meminta izin, meminta penyertaan? Beberapa orang masih melakukannya. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh ke kuburan. Silahkan ke kuburan untuk mengenang mereka yang sudah mati. Tapi engkau datang ke kuburan bukan meminta berkat. Bukan meminta untuk ada penyertaan dia di perantauanmu sana. Tidak, yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu cari Tuhan jangan di kuburan. Kuburan adalah tempat orang
mati. Selesai. Saudara-saudara, Markus menuliskan kisah ini 15 tahun kemudian. Pasal 16 ini dituliskan 15 tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi. Dia tidak sedang mengarang sebuah cerita. Kalau ini ada sebuah karangan bagi dia, maka pasti dia tidak akan memasukkan cerita tentang perempuan-perempuan itu datang ke dalam kubur. Sebab hari itu yang namanya perempuan, kesaksiannya tidak diterima. Tidak bisa berdiri sebagai saksi di pengadilan. Karena mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 hari itu. Jadi Markus mau menuliskan buat apa? Markus mau mengatakan, ini adalah kebenaran. Dia menuliskannya untuk menunjukkan bahwa ternyata di dalam hidup orang-orang yang percaya ada kekuatan ketidaktahuan dan kekuatan ketidakpercayaan. Meskipun mereka sudah menghabiskan waktu bersama dengan Yesus selama 3 tahun lamanya, meskipun mereka mendengarkan pengajarannya dan duduk di bawah kakinya, meskipun mereka melihat pekerjaan ajaib yang keluar dari tangan Kristus, mereka mendengarkan kata-kata yang hanya diucapkan oleh Kristus saja, sebelum menunjukkan bukti bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi ternyata tetap saja ada kekuatan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Mereka takut melihat kehadiran Allah. Mereka takut melihat pekerjaan tangan Allah. Mereka takut menerima fakta yang dipaparkan oleh Allah di depan mata mereka. Mereka takut dan mereka bertanya, ada apa ini? Ada apa? Satu kali saya terkejut ketika melihat catatan dalam satu kitab Injil dibilang, Petrus ketika dia sudah berlari bersama Yohanes setelah mendengarkan berita tersebut, dia masuk ke dalam kubur tersebut melihat apa yang terjadi di dalamnya dan dia bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi kiranya? Seorang Petrus yang sebelumnya punya catatan yang sangat-sangat mentereng tentang pengakuan imannya kepada Yesus. Tapi hari itu, pagi hari itu, dia bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Dan Markus mau menuliskan, dalam hidup orang percaya ternyata ada kekuatan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Mereka membutuhkan pertolongan daripada Allah. Markus juga dalam kisah ini menunjukkan tentang satu-satunya jawaban untuk pertanyaan yang tidak masuk akal. Itu hanya dapat diperoleh dari mulutnya Allah sendiri. Saudara, peristiwa pagi hari itu bukan sebuah drama untuk membuat ketegangan di dalam kita membaca sebuah cerita, tapi adalah sodoran kebenaran. Kamu pernah mendengarnya dan sekarang kamu melihatnya. Jangan tidak percaya lagi. Hal yang kedua, mari kita melihat berita itu. Berita di pagi buta itu. Apa beritanya? Malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Seakan-akan Markus mau mengatakan, malaikat melihat menembusi hatimu. Dia melihat kondisi kejiwaanmu. Dia melihat kegalauan daripada hatimu. Itu sebab dia berkata, jangan takut, jangan takut. Kamu mencari yang mati? Ia tidak di sini. Ia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakan dia sebelumnya. Para wanita itu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalib. Para wanita itu luput mencari anak Allah yang disalib. Mereka mencari Yesus yang disalib. Orang Nazaret itu tidak salah, betul, tapi tidak semuanya. Kenapa mereka tidak mencari anak Allah yang disalib itu? Kenapa Yesus disalib? Ada banyak perspektif kita memandangnya, tapi dari sudut pandang daripada
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena dia mengatakan, "Aku adalah Allah." Itu penghujatan. Ia harus mati. Ini adalah alasan kenapa Yesus disalib. Karena dia mengatakan dirinya adalah Allah, anak Allah. Dan semua murid, mereka mengalami pengalaman ini bukan 1 kali, 2 kali. Sepanjang perjalanan mereka 3 tahun bersama dengan Yesus, mereka berulang kali melihat pengakuan itu sudah membuat banyak orang menjadi gusar dan marah. Berapa kali dicatat tentang mereka berusaha untuk membunuh Yesus, ingin melemparkan Yesus dari tebing. Mereka berusaha untuk mencari alasan-alasan yang kuat dan memprovokasi atau memfitnah Kristus. Sampai kemudian pada akhirnya mereka berkata, "Sudah selesai." Kita sudah mendengar langsung dari mulutnya bahwa dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Tidak usah diteruskan lagi. Selesailah sudah. Bunuh dia. Salibkan dia. Kehadiran Kristus yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, itu betul-betul mengganggu diri daripada banyak orang yang tidak percaya. Apakah hanya pada waktu itu? Tidak. Bahkan sampai dengan saat ini pun perkataan itu pun juga masih mengganggu daripada banyak orang. Mereka mendengarkan berita tentang Yesus yang mati baginya. Mereka berkata, "Yesus, jangan ganggu hidup privasi saya. Ini kehidupan pribadi saya, jangan ganggu. Ini bukan area publik. Jangan ganggu saya." Suatu kali pada waktu saya masih di Belanda, saya menginjili seorang Vietnam. Dan dia berkata, "This is my private life. Please, don't interfere me." Wajahnya begitu tegang sekali. "Ini adalah kehidupan privateku, jangan ganggu-ganggu." Dan itu adalah orang-orang, bahkan keluar dari mulut orang-orang yang beribadah sekalipun. "Ini adalah wilayah hidupku. Tuhan, jangan ganggu saya." Saudara-saudara, ketika perempuan-perempuan itu datang, maka wilayah pribadi mereka apa? Mereka terbuka terhadap Kristus, tapi mereka punya wilayah pribadi. Wilayah pribadi mereka apa? Pengakuan mereka, Yesus, orang Nazaret yang disalibkan. Mereka tidak menyangkali Kristus, sama sekali tidak. Tapi mereka bilang, Yesus, orang Nazaret yang disalibkan. Mereka benar menerima apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Betul, itu adalah pengakuan imanku. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dan itulah yang membawa Kristus naik ke atas kayu salib. Banyak cerita pengalaman mereka tentang pengakuan ini. Tapi private life mereka, Yesus, orang Nazaret yang disalibkan. Bukan Yesus, anak Allah yang disalibkan. Mereka masuk mencari tubuh kaku yang 3 hari itu, yang dibungkus dengan kafan, dan mereka bermaksud mengurapinya. Mereka ingin menambahkan sesuatu yang kurang sebelumnya. Malaikat berkata, "Ia tidak di sini. Ia sudah bangkit." Dan itu adalah berita yang langsung mengubah pikiran daripada para perempuan ini. Mereka berlari dengan begitu cepat, membicarakannya kepada para rasul, dan menjadi berita yang terus-menerus dikumandangkan sebagai hal yang utama. Fakta kebangkitan menunjukkan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan ia tidak akan mati lagi. Karena kematiannya, kata Paulus, adalah 1 kali dan tidak akan terulang lagi. 1 kali untuk menebus dosa, memuaskan keadilan Allah.
Dan hari itu kematian ditaklukkan. Saudara dan saya, berita itu adalah berita kekal. Ia tidak di sini. Ia sudah bangkit. Engkau dan saya percaya kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Allah dalam sebuah konsep teologi, dalam sebuah ide kesempurnaan. Itu Allah yang mati. Walaupun bicara tentang bahwa dia adalah Allah yang memperhatikan, bahwa Allah yang mengunjungi, bahwa Allah yang menolong dengan bahasa-bahasa yang memberikan kesan relasi pribadi yang sangat intim. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu sudah menjumpainya? Apakah kamu sudah merasakan ketakutan karena kehadirannya dan kemudian kamu berkata, aku tidak bisa lari lagi. Kecuali aku menerima fakta kebenaran. Dia ingin hidupku. Dia ingin hidupku. Dia yang hidup menginginkan hidupku. Dia yang hidup berhak menuntut hidupku. Dia yang hidup akan membuat hidupku menjadi hidup. Kristus tidak akan mati lagi. Sebab dia adalah penghulunya hidup. Alkitab berkata, Kristus memiliki hidup yang tidak berkebinasaan. Saudara, pada waktu Kristus mati, dia bukan mati oleh karena tangan-tangan daripada orang berdosa. Bukan mati karena kekuasaan daripada politik. Tapi Alkitab berkata, Kristus mati karena dia menyerahkan akan kehidupannya. Dia mati, dia menyerahkan kehidupannya. Dia bangkit karena Allah menghendaki dia bangkit. Sebab kematiannya sudah memuaskan tuntutan daripada keadilan Allah, yang tidak satu orang pun imam besar dapat memenuhinya. Setiap tahun selalu ada korban dipersembahkan, setiap tahun terus menerus. Setiap tahun kita mendengarkan suara rintihan daripada domba yang disembelih. Setiap tahun di dalam hari raya penebusan tersebut, semua orang Israel yang berdiri mengelilingi kemah suci dalam sebuah keheningan hanya mendengarkan satu rintihan suara binatang yang melepaskan nyawanya. Hari itu mereka mendengarkan ada teriakan seekor binatang yang disembelih dalam keheningan daripada semua suasana. Hari itu mereka tahu, itu teriakan kematianku, itu teriakan kesakitanku, itu teriakan kepedihanku. Melalui mendengarkan suara daripada binatang yang disembelih, itu suaraku. Tiap tahun terus menerus sampai hari di mana Kristus menaruh tubuhnya di atas kayu salib. Maka hari itu tidak lagi ada kedengaran suara rintihan, suara ketakutan, suara kesakitan, suara kengerian. Sebab Kristus telah mengambil akan semua posisi itu bagi kita di atas kayu salib. Bahkan ia dibaringkan di sana, menanti harinya Tuhan tiba. Saudara-saudara, berita di pagi buta, ia tidak di sini, ia tidak bangkit. Malaikat mau berkata, ini pekerjaan kuasa Allah yang sedang terjadi dan akan terus terjadi sepanjang hidupmu. Ia tidak di sini, ia sudah bangkit. Saudara, semua ini menjadi dasar yang kemudian nanti Paulus bilang, seperti Kristus sudah mati satu kali dan bangkit kehidupannya bagi Allah, maka demikianlah juga kamu. Kamu memandang hidupmu sebagai yang mati di dalam dosa bersama dengan Kristus dan bangkit dalam kehidupan bagi Allah. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, saksi mata dan berita pada pagi hari ini. Pertama, itu adalah saksi mata di pagi hari itu. Kedua, berita di pagi hari itu. Ketiga, sekarang saksi mata dan berita di pagi hari ini. Paulus berkata kematian tidak memiliki kuasa apapun atas diri Yesus. Dan Paulus berkata bahwa sekarang ketika Yesus sudah bangkit, maka kehidupannya adalah bagi Allah.
maka demikianlah juga kamu memandangnya. Ini adalah tujuan hidup kita, dan semua obsesi-obsesi yang paling baik dan sempurna yang dapat kita berikan adalah menikmati akan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita, memuliakan namanya sepanjang hidup kita. Saudara, mungkin dari antara kita akan berkata, ya, aku pernah mendengarnya. Aku tahu berita itu. Aku tahu cerita tersebut. Aku tahu. Aku memiliki harapan yang muncul dalam diriku, kiranya hidupku lebih baik lagi. Hidupku kiranya lebih baik lagi. Kenapa kita ngomong seperti demikian? Aku mendengar berita bahwa Yesus bangkit, memberikan kebangkitan dalam kehidupanku. Aku menerima berita kebangkitan Yesus memberikan pengharapan, dan itu harusnya memberikan pengharapan baru dalam kehidupanku. Aku mendapatkan berita bahwa kematian Kristus, maksud saya kebangkitan Kristus itu adalah kehidupan untuk Allah, dan aku ingin sekali untuk juga memberikan kehidupanku bagi Allah. Ya, itu adalah komitmen yang dapat kita buat. Berita itu mungkin sekali dapat didengarkan dengan sebuah harapan, tetapi sekaligus mengharapkan kita pada sebuah realita yang menyedihkan. Kenapa demikian? Kita merindukan pembebasan yang menjadikan kita milik Allah. Dan kita berkata, betul, tapi Tuhan, itu sulit. Itu sulit, Tuhan. Aku ingin semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Atau kita mungkin berkata dengan cara yang lain, Tuhan, hidupku sekarang ini buruk. Aku ingin semuanya sekarang menjadi sedikit lebih baik. Ini adalah respons-respons yang muncul dari mulut kita. Tuhan, ini sulit. Bisakah menjadi lebih mudah? Tuhan, ini sangat buruk sekali. Bolehkah aku mengharapkan menjadi sesuatu hal yang lebih baik? Sangat normal, bukan? Kita ingin, tetapi kita langsung berhadapan dengan benturan realita batu besar di depan sana. Ini sulit, Tuhan. Ini bahkan lebih buruk. Dan aku berharap ada sebuah perubahan yang menjadikan hidupku lebih baik. Ingatlah saudara, bahwa Yesus pernah berkata kedatangannya memang dengan tujuan agar kita memiliki sebuah kehidupan. Kehidupan dalam sebuah kelimpahan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Betul. Jadi bukan pada semacam kondisi kehidupan yang sulit menjadi lebih mudah, yang buruk menjadi lebih baik. Kalau saudara berkata hidupmu sekarang sulit, bikinlah sedikit lebih mudah. Sekarang kondisiku buruk, bikinlah lebih baik. Seperti saya mau mengatakan, saudara mungkin sedang berada di depan pintu daripada kubur tersebut dan tunduk ke bawah. Engkau melihat ke bawah, itu gestur tubuh kita. Itu bahasa tubuh kita. Kita tidak percaya, kita tunduk diri, kita tunduk. Kita tidak berani menatap akan hidup di depan kita. Sebab di depan kita ada sebuah fakta kebenaran. Dia hidup. Kita tunduk, kita tidak berani. Harapan kebangkitan adalah harapan bahwa kegelisahan dan kekacauan dalam kehidupan kita menjadi lebih harmonis oleh karena pekerjaan tangan Allah. Kalau engkau berbicara tentang hidupmu sekarang tidak baik, menjadi lebih baik, lebih mudah, sulit, menjadi lebih gampang semuanya, engkau tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu adalah bekerja dari dalam. Sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Sehingga hidupmu bukan lagi sebuah hidup di dalam mimpi dan harapan lebih mudah dan menjadi lebih baik lagi.
Kau harus melonggok ke dalam dan melihat kebenaran. Ada pekerjaan tangan Allah di situ yang mengakibatkan kubur itu menjadi kosong. Jadi saudara jangan pernah berpikir menjadi orang Kristen yang lebih baik dan lebih mudah. Otherwise, engkau tidak menemukan realita kebangkitan. Hari ini mungkin sekali ada di antara kita memiliki masalah yang tidak baik dan sulit dalam pernikahan kita. Yang kau sudah habiskan bertahun-tahun lamanya. Komunikasimu dengan pasanganmu menjadi begitu dingin sekali. Ada jarak dan maafkan, ada kecurigaan. Masalahmu dengan anak-anak juga mungkin tidak baik. Ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan harapanmu, mereka ingin bebas dan merasa bahwa orang tua dirimu adalah penghalang mereka untuk mengekspresikan daripada kehidupan mereka. Mungkin juga adalah masalahmu dengan orang tua. Engkau merasa orang tua itu terlalu cerewet dan engkau ingin membebaskan diri dalam tanda kutip penjara rumahmu. Engkau ingin menjadi bebas seperti seekor burung merpati yang terbang tinggi. Engkau ingin berkata, aku ingin menemukan nilai hidupku dengan kebebasan seperti ini. Mungkin masalahmu dengan pekerjaan atau dengan masalah-masalah lain yang dapat kita paparkan dan kita bentangkan di depan ini. Dan kau berkata, aku ingin menjadi orang Kristen yang lebih baik. Aku menjadi orang Kristen yang lebih baik. Izinkan kita memikirkan, mungkin fokus hidup kita sedang berubah. Apa yang sedang kita cari? Kita ingin mencoba menatanya baik-baik dengan mencoba mencari dan mengadopsi berbagai macam teori sana, teori sini. Itu sebab tidak mengherankan kalau saudara masuk ke dalam toko buku, saudara akan menemukan kalau relasi interpersonal seorang dengan yang lain itu dibatasi dengan judul How to. Bagaimana membangun ini, bagaimana membangun itu, bagaimana komunikasi ini, bagaimana. Semua relasi interpersonal kita adalah dibangun dengan pagar how to. Seakan-akan itu sesuatu hal yang memberikan pencerahan dan kita membeli buku tersebut dan mempelajarinya baik-baik. How to. Bagaimana? Dan saudara ketika membaca buku how to tersebut, saudara akan berkata, gimana caranya? Konteks hidup penulis sama konteks hidupku berbeda. Dia berbicara dan dia menyembunyikan pergumulan-pergumulan yang dengan tetesan air matanya. Dia hanya memaparkan segala sesuatu berkaitan dengan sebuah kesuksesan. Dan membiarkan saya untuk mencari jalan sendiri menuju kebebasan itu. Aku hanya memamerkan tentang kebebasanku, kehebatanku, kesuksesanku. Aku pamerkan itu. Dan aku membungkusnya dengan sebuah buku judulnya How to. Lalu kita pikir bisa menjadi sesuatu yang lebih mudah, lebih baik. Saudara kehilangan kuasa kebangkitan Kristus. Sambil membacanya, saudara akan semakin menjadi lelah. Sudah menghabiskan sekian banyak uang untuk membeli buku-buku tersebut, ternyata tidak mengubah keadaan dan engkau menjadi lebih emosi dan frustasi, kecewa, takut, bingung, dan kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak heran kalau kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus, ada orang-orang yang juga tidak suka lalu kemudian mencoba untuk membangun teori-teori dengan berkata, Yesus tidak pernah bangkit kok. Yesus mayatnya dicuri. Para perempuan itu datang pagi hari ternyata ke kuburan yang salah. Ada banyak teori lagi yang intinya mau mengatakan Yesus tidak pernah bangkit. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kita tetap
bergelimang di dalam keputusasaan. Berita malaikat adalah berita tentang dilihatlah pekerjaan tangan Allah yang paling tinggi. Dia membangkitkan anaknya yang terkasih. Saudara-saudara, jangan membangun hidupmu dengan filosofi ingin menjadi seperti dia. Kita akan kecewa. Kita pikir melihat pernikahan orang lain yang bahagia, aku ingin seperti dia. Saudara kecewa. Pasti kecewa. Oleh karena kita tidak tahu air mata seberapa banyak yang muncul dalam sebuah pergumulan untuk menjadi seperti itu. Kita tidak tahu ada pergumulan orang lain. Kita tidak tahu dia. Tapi jangan lupa kalau engkau sedang bergumul dalam kesusahannya. Sebaliknya ada orang lain yang menatapmu, melihat dia, melihat engkau. Dan kemudian berpikir, aku ingin punya pergumulan seperti dia. Alangkah tragisnya jika kehidupan memang menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah, tetapi tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, berita malaikat pagi hari itu kepada para perempuan tidak menjadikan mereka lebih baik, tidak menjadikan mereka lebih mudah. Justru berita kebangkitan membuat mereka membuka lembaran baru dalam kehidupan mereka. Inilah hidup percaya kepada Kristus. Mereka dituntut untuk menjadi seperti Kristus. Seperti Dia, demikianlah hendak kamu memandangnya. Keempat, bagian yang terakhir. Kehidupan yang layak dihidupi. Paulus bilang, demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu memandang seperti demikian. Memandang sebagai orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kamu pergi dan kamu hidup dalam kuasa itu untuk mengendalikan semua nafsu-nafsu dosa yang mungkin masih ada dan kemudian mengejar engkau. Tapi kamu punya kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang menaklukkan kuasa dosa. Sebab kematian Kristus adalah kematian yang mengalahkan kuasa dosa dan setan dan kedagingan. Tuhan memberikan kita kuasa itu kok. Menjadi seperti itu, menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti utopia daripada orang lain. Bukan menjadi seperti bangunan indah yang orang lain bangun. Bukan. Menjadi seperti adalah menjadi seperti Kristus. Dalam seluruh ketaatannya kepada kehendak daripada Allah. Maka Allah mempermuliakan dia. Jangan bersiul di dalam kegelapan atau berpura-pura dalam kebebasan. Kita bisa mungkin bermain peran seperti seorang yang sudah ditebus. Tetapi deep inside, hati nurani kita akan memberontak dan berkata, kamu bohong. Kamu pura-pura. Kamu mungkin hanya bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Tapi selebihnya kuasa dosa tetap akan mencengkeram hidupmu. Dan membawa engkau kepada kengerian, kegelapan di dalam kuburmu itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen yang sudah katanya lahir baru, hidup seolah-olah dia masih seperti orang yang belum percaya? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah menikah, tetapi masih hidup seakan-akan seperti dia belum menikah? Masih pergi bersama dengan teman-temannya dan mengabaikan istri dan anak-anak di rumah? Bagaimana mungkin dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk kongkow dengan teman-temannya dengan hahihi seperti sebelum menikah? Bahkan mungkin kalau dia mau bertemu dengan teman-temannya, dia mungkin melepaskan cincin pernikahan dan menyimpannya barang sejenak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Stop pura-pura.
Kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Paulus bilang, jadi hendaklah kamu memandangnya seperti Kristus. Kristus tidak pura-pura mati. Dia sungguh-sungguh mati. Kristus tidak pura-pura untuk taat kepada kehendak Allah. Dia sungguh-sungguh dalam seluruh hidupnya. Paulus bilang, dengan sungguh-sungguh, dengan segala kehidupan, dengan semua kesusahannya, dia hidup dalam kehendak Allah. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada keberdosaan dalam diri Kristus. Maka demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ingatlah, dosa bisa hadir dalam sebuah bungkusan yang dikemas dengan begitu indah sekali. Dan pantas, dan mungkin dengan sebuah kalimat label tidak merugikan siapapun juga kok. Saudara dan saya dan setiap orang Kristen, engkau dan saya sudah mati terhadap kekuasaan dosa. Dan engkau sudah dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus di dalam kematiannya. Hendaklah kita menjadi orang yang berseru, inilah hidupku yang sebenar-benarnya. Aku sudah mati terhadap dosa dan hidupku adalah bagi Allah. Bukan drama. Bukan drama. Saudara-saudara, kemenangan kita atas kekuasaan dosa tidak dicapai oleh kita dan usaha kita, bukan. Tapi itu dicapai oleh karya anak Allah yang dalam kematian dan kebangkitannya. Kita hanya menerima kebenaran itu di dalam diri. Jangan melupakan. Ingat terus menerus. Pikirkan terus menerus. Apa yang mesti aku kerjakan dan semua konsekuensi-konsekuensinya. Jangan sampai satu kali aku menyesal. Menyesal karena aku tidak menganggap diriku sama seperti Kristus. Aku tidak menganggap diriku menjadi diri yang sebenar-benarnya. Jangan menjadi orang dewasa yang berperilaku seperti anak kecil atau seorang narapidana yang baru keluar dari penjara kemudian dia kembali mengetuk pintu penjara itu dan mengatakan, bolehkah aku masuk kembali? Jangan membiasakan diri untuk hidup dan menikmati kehidupan lamamu. Sebab kuasa kebangkitan itu sungguh nyata dan disediakan bagimu. Itulah berkat yang Allah sudah sediakan di sorga untukmu. Kiranya Allah menjauhkan kita dari segala hal itu. Karena melalui kematiannya, Kristus telah membeli ketekunan kita sebagai seorang pria dan wanita yang menjadi miliknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, sisa hidup kami beranjak daripada berita Paskah pada pagi ini. Kami ingin komitmen, dedikasi ulang jikalau itu memang perlu. Bahwa sama seperti Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan kehidupannya bagi Allah. Demikianlah kami memandangnya. Bahwa kami telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau sudah menjelajah di dalam kedalaman hati kami. Engkau sudah menelusuri relung-relung hati kami. Engkau mengetahui teriakan tersembunyi dan lirih yang mungkin sangat kecil keluar dari dalam hati kami. Di situ kami membutuhkan pertolongan-Mu. Izinkan kami melihat kuasa kebangkitan Kristus sungguh nyata. Kuasa kebangkitan itu yang tidak dapat terbendung, yang mengakibatkan kami mengambil komitmen yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Kami adalah orang yang sudah ditebus Kristus dan hidup kami adalah bagi Allah. Di dalam Kristus tidak ada kepura-puraan, tidak ada drama yang penuh dengan cerita,
tetapi kami hidup sebagaimana kami adanya. Sudilah Engkau memberkati kami, berkenan kepada komitmen ini. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum perjamuan kudus ini dilayankan, mari kita mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh saudara-saudara kita. Mengingat akan Kristus, tapi tidak berhenti sampai di situ. Membangun komitmen terhadap Kristus. Ini dua hal. Mengingat korban Kristus, membangun komitmen hidup bagi Kristus. Silakan